Biasa, kamu lagi. Karena lambat dalam 1 minggu ya kan. Jadi abah bang. Sampai sebulan dengan berapa sore malam sekalian. Kamu dihukum bersihkan promosi sekarang. Kayaknya dia disuruh main di lapangan deh. Kalau gue sih suruh minum-minum aja di lapangan. Masuk ruangan aja deh main. Gue emang dari dulu selalu disuruh kalah. Lihat aja nih sampai sekarang ya. Sialan sendiri. Nah gitu jadinya. Apa ya? Bikin bayangan. Bayangnya aja di bawah. Agak bayangnya masuk Allah. Jodoh kan. Kayak UPI gratisan yang udah nyambung tapi ngeselin. Ini semuanya dia nulisnya. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat dunia kecil yang dia sembunyikan.
Lu itu gak pantas sama orang kayak Bian. Nanti dulu ya, kayaknya belum sesuatu deh. Aku orang dulu ya. Udah, duluan ya. Dadah. Kamu emang biasa nongkrong di sini ya? Kalau aku sih nggak terlalu suka. Tapi kali ini aku suka kok nongkrong di sini. Bian, kalau kamu jadi binatang, kamu mau jadi binatang apa? Kalau aku sih dulu ya, biar nanti terbang bebas gitu. Harimau. Kenapa? Bian, kalau misalnya kita di sana, kamu mau ngajarin aku binatang? Ya udah, aku lah kayaknya bukan menjadi kamu ngajak aku. Nanti kita duduk bareng lagi ya. Ayo. Bentar. Hah, setan itu bang, itu setan bang. Itu dia. Kok dia bisa datang sepagi ini ya? Suka setan kan dia. Gue gak peduli, tapi ternyata satu senyuman dia aja bisa ngerubah pagi gue. Itu Bian ya? Tumben dia datang pagi banget. Wah, ada kamu aja berarti. Jangan dengar benerin di bagian mana kamu. Kamu juga suka sama dia. Dia itu cuma bisa diam doang, gak cocok sama kamu. Kadang yang dia itu justru lebih jujur tahu. Dia emang gak banyak kata, tapi aku bisa dengar isi hatinya. Ih, dengar isi hati. Alay banget sih. Udah dong, jangan berantem, aku takut. Kayak ada yang berantem dia. Emang ngeluarin pendapat aja.
ke halte ya? Iya nih. Bareng yuk. Boleh. Sama-sama dia juga udah mau pergi kok. Dadah. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa. Gue gak ngerti kapan berubah, tapi suara dia, cerita-cerita recehnya, semua bikin kepala gue gak sepi. Dan buat pertama kalinya, gue pengen tetap di sini. Mungkin rindu, apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin. Dia pikir dia bisa ganti posisi gua. Cuman karena sekarang dia mulai senyum dan nyisir rambut. Hah, lucu banget. Tumbennya lo ada di sini. Biasanya ngilang sampai bel. Kadang orang lain berubah cuma pengen nandingin buat orang lain kan. Ian, tadi Bu Ranti bikin kamu loh. Karena kamu bikin aku jadi. Kasih rel. Cepet juga ya pengen. Kamu kenapa sih, Bi? Cari-cari masalah gitu? Ya enggak sih. Gue cuma pengen tahu aja siapa sih yang bisa buat lo ketawa lebih lama. Gue nggak butuh dibandingin sama siapapun. Sama. Apa? Gue mau tanya. Emang ada ya teman kita yang suka gitu? Lo lagi ngomongin siapa? Dia nih. Lo tuh gak selalu lebih baik dari dia. Lo tau kan, dari dulu dia tuh selalu gak punya teman. Dia selalu deketin lo, tapi lo selalu menjauh dari dia. Ah, lo sama bodohnya kayak Bian. Oh ya, lihat aja nanti. Gak mungkin. Bakal gue biarin. Ya. Udah lah, mau kita lihat kita semangat kayak gini. Ini kita udah lah. Bibi. Udah, Bi. Cuma nanya itu. Ya, enggak juga sih. Gue cuma mau ngingetin. Yang itu bukan kelakuan Aurel. Aurel itu butuh cowok yang jelas buat dia bercanda, yang punya arah, nggak kayak gue. Gue tahu lo lagi berusaha berubah, tapi buat lo kayak kelihatan maksa. Dan ingat, itu cuma bayangan, bukan pilihan. Kadang bayangan tempat aman untuk bersandar. Sekarang lo besok main basket di lapangan, dan siapa yang kalah harus jauhin Aurel. Perasaan bukan untuk dimainkan dan Aurel bukan barang untuk diperebutkan. Lo takut ya sama gue? Gue tahu sih, lo gak bakalan menang dari gue. Gue pergi dulu ya. Jam berapa? Jam 5.
dari dulu sampai sekarang lu gak pernah ketahuan gua. Itu tuh gak pernah cukup buat diri sendiri, apalagi untuk Aurel. Itu tuh gak pernah cukup. Dari dulu, sekarang lu bakal selalu kalah dari gua. Kalah lagi sama Arbi lagi. Sampai kapan kamu mau terus jadi pecundang? Kamu bikin malu. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa kayak dia? Woi, Bian. Bian. Udah balik sekarang awal aja dia. Rumah, ya? Lihat Bian nggak? Tadi sih pas-pasan di lorong. Tapi sekarang dia nggak tahu kemana. Kemana ya dia? Oh, ya udah, udah. Bian, siang bantuin. Udah, gak usah. Bian mau kemana? Bian tungguin. Udah cukup. Kira kamu tuh cahaya. Ternyata kamu tuh penalu, ganggu. Kamu pikir kamu cahaya? Kamu tuh benalu, ganggu. Kalau aku terus deket sama Ara, aku cuma bakal nyakitin dia. Dan jujur, aku takut. Takut jatuh makin dalam, takut gak bisa bangkit lagi. Dia bukan cahaya, bukan juga benalu. Dia cuma sesuatu yang terlalu terang untuk seseorang sebelum aku. Yang indah bagaikan jandu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari, semua hanya mimpiku yang berhalangan kan bisa bersamamu. Harusnya aku bisa lebih tenang tadi. Harusnya aku gak ngomong kayak itu. Tapi kenapa rasanya malah makin sesak? Maaf, Ra. Aku gak tahu harus jadi apa. Sal, Ye. Sakit? Apa gak masuk? Bukannya lo yang tahu kemarin.
Giliran dia ada, lo yang sibuk nyuruh dia pergi. Sekarang gak masuk, lo juga sibuk nyari dia. Gue nggak tahu. Terkadang orang tuh baru nyadar saat semuanya udah telat. Kami sampaikan kabar duka Ciara Aurelin Yudhistira, siswa kelas 11A, telah meninggal dunia pada pagi hari tadi. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya. Terima kasih. Aku membenci hujan karena ia datang tanpa permisi, lalu membuat langit menangis. Tapi aku jatuh cinta pada hujan biantara karena dia membuat hatiku berhenti merasa sendiri, meski hanya sebentar. Di tempat dia pertama kali sapa gua, dan gua bahkan gak tahu cara bilang makasih.
jadi satu.